Selamat siang Ibu dosen, perkenalkan nama saya Intan Maisan Dunir dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1 reguler A dengan NIM PO 530320122071. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Anatomi Fisiologi Sistem Reproduksi Pria dan Wanita. Next. Pendahuluan. 1. Jenis kelamin semenjak lahir sudah dapat ditentukan. 2. Namun sifat-sifat kelamin belum dapat dikenal. Sel produksi berkembang di sebelah depan ginjal yang tumbuh sebagai koloni sel kemudian membentuk kelenjar reproduksi. Yang ketiga, perkembangan sifat ini terjadi pada umur 10 sampai 14 tahun. Yang keempat, pada laki-laki dewasa, pubertas dimulai dengan perubahan suara menjadi lebih berat, pembesaran genitalia eksterna, tampilnya bulu di atas tubuh dan muka. Yang kelima, pada wanita ditandai dengan menstruasi pertama atau menarche, uterus dan vagina membesar, buah dada membesar, serta jaringan ikat dan saluran darah bertambah, sifat kelamin sekunder tampil, lengkung tubuh membesar, adanya bulu di ketiak dan pubis, pelvis membesar. Next. Fungsi alat kelamin pria yaitu menghasilkan sperma dan fertilisasi. Fungsi kelamin wanita yaitu membentuk ovum, tempat terjadinya fertilisasi, konsepsi, dan pembuahan. Memelihara janin yang sedang tumbuh sampai dapat berkembang dan hidup di luar. Melahirkan bayi, memberi makan bayi dengan menghasilkan susu atau laktasi. Organ reproduksi pria. Alat-alat reproduksi pada manusia. Yang pertama, laki-laki. Alat reproduksi laki-laki terdiri dari sepasang testis, saluran-saluran kelamin, kelenjar-kelenjar tambahan, penis, genitalia eksterna, penis, dan skrotum. Next. Testis. Kelenjar kelamin penghasil sperma dan hormon testosteron. Testis berbentuk oval dengan panjang 4 sampai 5 cm, diameter 2,5 cm. Di bagian kelamin, testis ada beberapa bagian yaitu tunica albugenia, tubulus seminiferus, ductus efferent, epididymis, ductus efferent. Next. Saluran kelamin. Saluran yang terdapat pada testis yaitu vasa afferentia, epididymis, vas deferens. Uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Kelenjar tambahan, vesicasi seminalis, merupakan kantong semen atau mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum, mengandung prostaglandin untuk meningkatkan gerakan sperma. Semen atau mani adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Next. Kelenjar tambahan. Kelenjar prostat menghasilkan cairan basah berwarna putih susu. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vasa efferentia dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Kelenjar ini membesar saat remaja dan mencapai ukuran maksimal saat usia 20 tahun. Pada sebagian besar laki-laki, kelenjar ini membesar seiring bertambah usia. Sebagai pembesar kelenjar prostat yang mengganggu fungsi
perkemihan. Next. Penis. Penis merupakan alat kelamin luar yang berfungsi sebagai organ kopulas, terdiri dari 3 bagian, akar, badan, dan glans yang banyak ujung syaraf sensorik. Next. Sistem reproduksi laki-laki berhubungan erat dengan sistem ekskresi urineria. Testis menghasilkan jutaan sperma setiap hari, mulai dari masa pubertas sampai meninggal dunia. Jika tidak dikeluarkan, sel-sel sperma akan mati dan diserap kembali oleh tubuh. Next. Pembentukan sperma. Spermatogenesis adalah proses perkembangan spermatogonia menjadi spermatozoa dan berlangsung sekitar 64 hari atau lebih atau kurang 4 hari. Terjadi di dalam testis. Spermatogonium bersifat diploid dan selalu membelah diri secara metosis sehingga berjumlah banyak. Sebagian spermatogonium membesar menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer terus membelah diri secara meiosis membentuk spermatosis sekunder. Spermatosis sekunder membelah diri kembali secara meiosis menjadi spermatid. Spermatid berdiferensiasi menjadi tiap-tiap sperma menjadi jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogonium. Next. Organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita tampak dari depan dan dari samping. Alat reproduksi manusia yaitu alat reproduksi perempuan. Alat reproduksi pada wanita berupa sepasang ovarium, oviduk, tuba fallopi, uterus, vagina, organ kelamin bagian luar. Next. Genitalia eksterna. Yang pertama mons pubis, labia mayor, labia minora, klitoris, vestibula, orificium uretra, mulut vagina, perineum. Next. Mons pubis, bantalan, jaringan lemak, dan kulit yang terletak di atas simpesis pubis, tertutup rambut setelah pubertas. Labia mayor, 2 lapisan kulit longitudinal yang merentang ke bawah dari mons pubis dan menyatu pada sisi posterior perineum atau sampai dengan analog skrotum pada pria. Labia minora yaitu lipatan kulit di antara labium. Alat-alat reproduksi perempuan yaitu ovarium atau indung telur merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum atau sel telur dan menyekresi hormon estrogen dan progesteron. Next. Oviduk atau tuba fallopi atau saluran telur berfungsi menyalurkan sel telur ke uterus atau rahim dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan pada dindingnya. Next. Uterus atau rahim yaitu tempat berkembangnya embrio selama kehamilan. Selama kehamilan, volume uterus mampu mengembang hingga 500 kali. Next. Vagina. Vagina merupakan organ kopulasi dan sebagian jalan keluar bayi pada proses kelahiran. Hormon reproduksi. Hormon gonadotropin
yaitu sinkronisasi siklus